Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi bersama saya Nadar di channel YouTube Kampus Nesia. Ya, lama nggak bikin video, tapi di channel YouTube Kampus Nesia ada beberapa trailer film dan series ya. Jadi untuk mengisi sela-sela di antara konten kita upload teaser, trailer, film maupun series ya. Dan ya itu apa istilahnya ya, ya konten promosi gratis aja karena hak ciptanya pada masing-masing pemilik videonya, jadi kita bantu publish aja gitu. Nah, video ini direkam tanggal 10 Juli 2023. Suasana di Tembalang sedang liburan semester, uh, dan sebagian lagi ada yang KKN ya. Jadi sekitar 6.000 sekian ratus itu kemarin berangkat KKN. Makasih udah pesan ID card, spanduk sama plakat di Lucu. Kita nantikan pesanan berikutnya, dan buat teman-teman juga bisa nanti publish reportase program KKN baik yang monodisiplin maupun yang multidisiplin dan kelompok. Tapi mohon maaf untuk tahun ini berbayar karena evaluasi dari tahun periode sebelumnya ya, tahun 2023 Januari Februari, periode tim KKN yang satu itu kemarin antusiasnya sangat banyak sehingga kita agak kewalahan karena ada sekitar 350 reportase yang harus kita upload di Kampus Nesia, di lucu.id, di wirausahanesia.com. Dan jadi kita tahun ini berbayar ya. Tenang aja, harganya murah. Kalau artikel placement di Kampus Nesia itu biasanya 300.000. Untuk teman-teman KKN nanti cukup 20.000 saja. Jadi silahkan nanti bisa langsung hubungi WA kita di 085292613001. Dipublish secepatnya setelah ditransfer. Yang kedua juga tentu saja buat operasional, karena ya namanya media online kita tetap butuh operasional ya listrik, ya kuota internet, dan juga orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi ya saya harap teman-teman bisa memahami. Kemudian di video kali ini seperti judulnya, kita akan sedikit berbagi atau sharing tentang tips memilih kos di sekitar kampus gitu. Latar belakangnya tentu saja ini kan mau masuk tahun ajaran baru, jadi sudah banyak rekan teman-teman mahasiswa baru yang sudah diterima lewat jalur SNBP, kemudian UTBK, dan UM juga sepertinya udah pengumuman ya, itu udah mulai cari kos gitu. Atau juga mungkin teman-teman yang mau pindah kos gitu. Dan juga ada yang melatar belakangnya tentang fenomena maklar kos ya, yang kemarin rame di kampus tetangga yaitu UNES gitu. Dan itu menyebabkan kalau dari yang saya baca di UNES Manifest itu banyak kos-kosan yang harganya naik signifikan dan juga uh, menjadi beban untuk teman-teman mahasiswa baru maupun yang lama, karena yang lama uh, harus ikut dinaikin atau pilihannya keluar dari kos yang ditempati gitu ya. Dan kemarin agak-agaknya udah mulai merambah ke Undip ya. Nah, semoga aja nanti tips kita nanti bisa jadi apa ya, salah satu referensi lah atau pertimbangan buat teman-teman ketika mau memutuskan mencari kos di area kampus. Dalam konteks ini mungkin di Tembalang yang saya juga ada di sini gitu. Jadi yang pertama tipsnya adalah uh, carilah yang tempatnya nyaman menurut teman-teman. Nah, karena kan definisi kriteria nyaman tiap orang tentu beda. Ada yang benar-benar mungkin memperhatikan kebersihan tanpa toleransi, tapi mungkin juga ada beberapa yang punya toleransi terhadap kebersihan, kemudian ukuran, kemudian bentuk tempat tidur, meja, dan lain-lain gitu. Jadi pastikan teman-teman nyaman dulu dengan kos-kosan yang akan dipilih gitu.
Yang berikutnya, perhatikan lingkungan. Jadi tips yang kedua adalah perhatikan lingkungan. Pastikan teman-teman berada di lingkungan yang aman gitu. Aman, kemudian warganya juga ramah. Jadi karena kita mau tinggal di kos-kosan itu paling enggak kan sampai lulus ya gitu, atau minimal biasanya kalau kos-kosan ya 1 semester gitu ya, minimal biasanya, atau 3 bulan gitu. Jadi pastikan teman-teman tinggal di lingkungan yang aman gitu. Yang ketiga, kalau bisa ya deket dari kampus, walaupun biasanya nanti berbanding lurus dengan harga kos-kosannya, karena makin dekat biasanya makin tinggi harganya. Berbeda jika jaraknya itu semakin menjauh dari kampus, biasanya lebih terjangkau gitu. Kemudian berikutnya adalah ketika teman-teman cari referensi, entah itu di Google Map ataupun di Instagram, itu pastikan eh, ada review atau ada ulasannya gitu. Jadi ini untuk menghindari penipuan atau kos-kosan bodong gitu. Karena kemarin ada yang sudah terjadi ya, ketipu gitu, dia nyari di Google Map dan dia menghubungi nomor yang tertera, hanya saja akun tersebut atau info atau iklan kos tersebut tidak disertai dengan ulasan. Artinya belum pernah ada yang kos di situ mungkin, atau mungkin yang kos di situ belum pernah memberi review gitu. Sayangnya dia udah transfer, dan ketika sudah transfer ternyata kosan itu fiktif, atau ya intinya orang itu menipu gitu. Jadi uang DP-nya itu hilang gitu. Yang kedua, yang berikutnya, yang berapa tadi berarti? 4 atau 5 ya. Ya, pastikan menghubungi nomor kontak pemilik asli atau pengelola. Ini ada dua hal. Yang pertama, untuk menghindari maklar atau calo yang kalau calonya baik itu ya mungkin dia nggak akan nambah-nambahin ya, atau nambahin pun dikit. Atau kalau di Tembalang nih, setahu saya maklar itu nggak ada. Setahu saya ya. Jadi kalau teman-teman nanya orang lokal sini tuh biasanya ya dikasih tahu aja gitu, tanpa embel-embel nanti dimintain uang, apa namanya, uang apa istilahnya, komisi atau apa gitu ya. Harusnya kalau ada maklar itu yang ngasih tips itu harusnya dari pemilik kos, karena sudah membantu mempromosikan atau eh, mendapatkan penghuni baru gitu. Jadi harusnya tidak dibebankan ke calon penghuni kos atau yang sedang nyari kos gitu. Ini menurut yang saya perhatikan dan saya pahami ya gitu. Jadi kalau ada maklar yang nambah-nambahin harga seenaknya, itu wah, itu nggak baik lah ya. Sebaiknya Anda pergi dari area Tembalang. Eh, yang kedua adalah sekarang itu sedang musim penipuan itu lewat komen palsu di Google My Business atau Google Map. Dan ini tidak hanya menyasar usaha-usaha kosan penginapan, tapi juga nyaris semua usaha. Nah, jadi modusnya adalah mereka itu membuat akun Google dengan nama, dikasih nama file name itu nanti pemilik gitu. Nah, nanti modusnya dia akan jawab eh, pertanyaan di kolom tanya jawab di Google My Business atau Google Map gitu ya. Jadi kadang kan di Gmap atau Google My Business itu kan ada fitur tanya jawab. Nah, di situ dia nyari mangsa nanti kalau ada yang bertanya. Contoh misalkan teman-teman, lucu.com itu percetakan kami itu beberapa kali jadi target gitu. Jadi nanti kalau ada yang nanya misalkan harga plakat kayu berapa, nanti dia jawab gitu, file apa, nama akunnya itu pakai nama pemilik padahal dia bukan pemilik gitu. Terus nanti dia jawab bisa, terus nanti dia ngasih nomor WA yang tentu saja nomor itu adalah nomornya pelaku penipu itu ya, jadi bukan nomor pemilik usahanya gitu. Nah, nanti kalau dihubungi, kemarin saya sempat coba gitu, mencoba salah satu
WA itu nanti tampilannya ada tulisan admin 1, admin 2 dan seterusnya gitu. Nah, nanti misalkan ada orang nanya-nanya terkait apapun yang dia sasar itu, nanti ya intinya nanti minta DP atau pembayaran dan kasih rekening, tapi itu bukan bukan pemilik asli gitu. Kemarin saya coba tiap kali ada notif itu selalu saya report as spam atau informasi tidak benar. Kemudian nomor-nomornya saya kumpulin, ada threadnya di Twitter Kampus Nesia dan akun Twitter saya pribadi @nandarart @nandar_art gitu. Sama kita buatkan postingan di Kampus Nesia. Jadi disitu kita update tiap kali ada yang mencoba uh, melakukan penipuan, itu kita update nomor-nomor pelakunya. Dan itu ada beberapa yang komen di Twitter itu ya cerita kalau mereka yang pemilik usaha itu jadi korban, ada juga yang customer itu nyaris jadi korban. Jadi kemarin dia cerita nanya di akun apotek gitu, katanya barang A itu ada, pas dia datang ternyata nggak ada. Untung dia nggak beli lewat WA gitu. Itu ya tips untuk menghindari maklar. Salah satunya adalah dengan hubungi nomor pemilik kos yang sebenarnya. Itu nanti salah satunya teman-teman bisa pastiin di akun Gmail atau Google My Business, itu biasanya di bagian atas setelah alamat itu ada nomornya. Itu yang benar. Jangan yang cari di komen atau tanya jawab. Itu kemungkinan besar pasti penipu gitu. Kemudian setelah memperhatikan kenyamanan, kemudian keamanan, kemudian jarak, kemudian pastikan dapat nomor pemilik asli. Tips berikutnya adalah cari lingkungan kos yang kondusif ya, karena kan teman-teman di situ mau belajar, jadi butuh ketenangan. Istirahat juga butuh ketenangan biar badannya fresh ketika bangun dan istirahatnya tidak terganggu gitu. Karena ada aja sebenarnya kos-kos tuh yang tipikalnya tuh ya dalam tanda kutip amburadul gitu ya. Jadi penghuninya mungkin bisa disebabkan karena penghuninya, bisa disebabkan juga karena pemiliknya mungkin apa istilah anak sekarang agak toksik misalkan gitu, atau kurang ramah gitu ya. Jadi ya daripada teman-teman nggak nyaman di situ, carilah lingkungan yang nyaman dan usahakan juga ya, karena sekali lagi bahwa teman-teman akan lama di kosan gitu, jadi jagalah hubungan baik dengan tetangga kosan, kamar kosan maksudnya, dan pemilik kos, terutama bapak ibu kos, karena di situ akan menggantikan orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang terdekat gitu ya. Jadi berteman dengan minimal kenal lah gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh nggak tahu kanan kiri depan belakang kamar kos kita itu siapa, dari mana, kuliahnya apa, fakultasnya apa, itu ada baiknya gitu. Karena ya selain nanti bakal bagus untuk relasi juga kalau ada apa-apa itu ada yang bisa kita mintain tolong. Sebaliknya kita juga harus peka. Jadi kalau tetangga kamar kos kita ada sesuatu yang mungkin butuh bantuan kita, ya kita harus bantu gitu. Jadi ya ibarat kayak latihan bermasyarakat lah gitu ya. Tapi cuman ini tetangga kos gitu. Jadi kan enak gitu. Makanya banyak cerita gitu, banyak menemukan saudara atau sahabat itu karena sama-sama tinggal di satu kos yang sama walaupun bukan dari daerah yang sama atau jurusan atau fakultas yang sama gitu. Kemudian untuk harga juga pastikan teman-teman yang paling sesuai dengan kemampuan, juga dengan kondisi juga diperhatikan, kira-kira harga segitu itu wajar atau enggak, berlebihan atau enggak gitu. Karena ya kadang itu ada pemilik kos yang baik hati, jadi misalkan harga sekian udah include listrik, air dan segala macam, tapi juga wifi. Ada juga yang misalkan untuk listrik dan beberapa air atau wifi itu ada tambahan, itu teman-teman harus perhatiin juga. Termasuk waktu pembayaran juga ya, ini kan macam-macam ya. Ada yang bisa harian, bulanan, per 3 bulan, per semester atau per tahun. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang pemilik kos ya
mereka itu paling enggak beliau-beliau itu menginginkan biaya minimal per semester atau minimal 1 tahun, karena kan kalau keluar di tengah-tengah semester atau apa itu ya eman-eman kalau kosong gitu ya. Itu dari sudut pandang pemilik kos gitu. Tapi dari ya itu bisa didiskusikan sebenarnya ya, selama teman-teman menjaga sikap dengan baik gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kita kali ini, sudah 15 menit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and comment video kita, dan support kita dengan subscribe biar kita makin semangat bikin video-video selanjutnya. Kita ketemu di, oh ya, bagi teman-teman yang nyari info kos-kosan di sekitar Tembalang bisa cari di Kampus Nesia, ketik aja misalkan info kos putra atau putri di daerah mana. Kita punya banyak artikel yang bikin listing kos-kosan putra dan putri di daerah-daerah sekitar Tembalang, Iwanisari, Banjarsari, Sipodang, Gondang, Jurang Blimbing, Sumur Boto, Tirto Agung, Baskoro, dan lain-lain ya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Saya Nadar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa.